Ini benar-benar di area hutan jati ya, ditemukan beberapa pecahan keramik dari dinasti Sung. Masih terus mencari ya, mohon doanya teman-teman ya, agar bisa menemukan sesuatu. Bukan hanya perkampungan rakyat jelata, melainkan kemungkinan perkampungan elit ya kerajaan Majapahit. Nah ini seperti UFO ini teman-teman. Oh di sini ada lumpang batu atau mortal stone ya. Tepat di depan batu yang menyerupai menhir. Oh ini batu seperti menhir ya? Iya menhir ini. Jok mirip emas ya? Apa ini mas? Emas ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Kali ini saya berada di daerah Mojokerto, tepatnya di hutan jati ya. Dan di sini katanya dulunya merupakan bekas perkampungan kuno. Saya diantarkan oleh salah satu warga lokal yaitu Pak Rus. Ya, beliau juga punya channel YouTube namanya Blentreng Channel dan ditemani sahabat saya Mas Caca Ngevlog dan pakar sejarah Mas Majapahit Studi Club atau Mas Eka. Kita akan buktikan apakah benar di sini dulunya bekas perkampungan kuno atau peradaban kuno. Ikuti terus channel YouTube-nya Laskar Satmata. Iya bro. Loh. Banyak. Jadi ini ya, kita di area hutan teman-teman. Jadi ini menggunakan dua alat yaitu TX 850 dan juga yang satunya itu teman-teman. Ini benar-benar di area hutan jati ya. Dan itu lerengnya cukup, pemandangannya cukup bagus ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan suatu petunjuk teman-teman. Wih, dapat apa nih Mas Eka? Keramik dinasti Sung. Nah ini buktinya teman-teman ya. Di sini ditemukan beberapa pecahan keramik dari dinasti Sung ya. Ini memang dulunya emang bekas perkampungan kuno teman-teman. Ya kita akan melihat ada temuan apa untuk perburuan kali ini. Ikuti terus channel YouTube-nya Laskar Satmata. Jadi di lokasi di sini cukup bagus ya teman-teman ya, di perbukitan dan view-nya cukup menarik ya. Nah ini ya, sangat menyejukkan teman-teman ya untuk view-nya atau pemandangannya ya. Tapi sekitar 5 menit berjalan kita belum menemukan apapun ya. Kita belum hanya menemukan beberapa paku tadi teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita akan menemukan sesuatu ya. Jadi lokasinya cukup bagus ya teman-teman. Nah ini ya buktinya ya, ini banyak ditemukan pecahan-pecahan gerabah di sini ya. Gerabah dan juga tembikar. Banyak teman-teman ya. Jadi kemungkinan ini dulunya adalah memang bekas perkampungan kuno ya. Karena zaman dulu itu rata-rata di atas gunung ya. Untuk hidupnya di atas pegunungan. Ini kita nanti akan cari apakah menemukan keramik-keramik bagus ya. Kita belum menemukan nanti. Tapi banyak sekali pecah-pecahan gerabah dan juga tembikar teman-teman. Di sini ya. Masih terus mencari ya. Mohon doanya teman-teman ya, agar bisa menemukan sesuatu. Nah ini ya, pecahan keramik teman-teman ya, ini ya. Ini, nah ini. Ada pecahan keramik. Ini kemungkinan dari dinasti Ming. Ya. Teman-teman nanti kita akan mendapatkan sesuatu. Masih terus berusaha mencari dan masih tetap semangat. Cuaca mendung tipis. Gimana Mas Eka pendapatnya tempat ini? Diperkirakan tinggalan artefaktual yang sangat-sangat megah pada masanya. Diduga ini bukan hanya perkampungan rakyat jelata, melainkan kemungkinan perkampungan elit ya kerajaan Majapahit. Karena selain misalnya seperti ini ya, ini kita temukan semacam tembikar tarik berbentuk silindris, lebih mirip seperti UFO. Lebih mirip UFO ya. Dan ini tengahnya itu bolong. Kemungkinan ini bisa untuk mengamati bintang-bintang, astronomi atau ilmu metalurgi ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini ada jejak-jejak ya seperti ini. Nah, kemungkinan ini adalah gentong. Biasanya gentong-gentong seperti ini itu biasanya untuk menyimpan harta benda, misalnya koin kepeng Tiongkok satu gentong misalnya kan gitu. Bahkan keramik-keramik Tiongkok misalnya itu ya, itu kita lihat ini penuh dengan warna-warna bunga-bunga ya dan simbol-simbol aneh. Misalnya inilah. Nah, ini seperti UFO ini teman-teman. Oh iya ya. Ini Nah, dari dinasti apa ini? Pelita ini dari dinasti Sung ini. Dinasti Sung ya. Oh Iya, bagus dinasti ya. Sung. Bagus sekali. Siap. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang ini dulunya kemungkinan bekas perkampungan kuno atau tempat-tempat elit
Iya, semacam Majapahit mungkin ya? untuk mencari kesenangan, kesejukan di musim panas itu mereka ke gunung-gunung. Oh Di gitu. Kitab Negara Kertagama itu diberitakan bahwasanya Raja Hayam Wuruk setelah habis hujan itu senantiasa bertamasya ke selatan timur dari Istana Majapahit di selatan Jalagiri ya, itu mengunjungi Siman, Pikatan, Candi Limo, Wewe gitu ya, satu tempat. Kemungkinan memang ini terletak di lereng Gunung Anjas-Moro. Kemungkinan di area ini. Nah, termasuk di situ ada semacam pemberitaan kalau di lereng-lereng Gunung Anjas-Moro pada awal-awal musim kemarau itu ada semacam upacara pertemuan yang tidak habis-habisnya, termasuk upacara prasetyan. Oh gitu ya. Iya, 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 iya. Siap, siap, siap. Jadi luar biasa ini, teman-teman. Oke, siap. Nanti kita akan lanjut pencarian lagi ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita temukan nanti, Mas. Oke, oke, Ya. oke, oke. Oke, siap ya. Jadi tetap ikuti terus channel YouTube-nya Laskar Satmata. Jadi luar biasa sekali memang lokasi ini mengingatkan sebuah memori akan sebuah keramaian dan kesenangan ya. Era kerajaan Majapahit banyak sekali tembikar, pecahan keramik Tiongkok, berbagai macam dinasti ya, mulai dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming. Lah, ternyata teman-teman di sini ada Ada apa, Mas? lumpang batu. Oh, Nah, ada. mortal stone. Nah, ini ada mortal stone teman-teman. Oh. Dan ini ada iya. semacam batu gandek ya, seperti kue bolu ini. Nah, kemungkinan batu gandek dan ini juga ada batu semacam batu gandek juga, biasanya untuk menghaluskan bumbu-bumbuan ini. Oh, gitu ya. Nah, ini jejak ada fragmen lingga ya atau fragmen batu gandek juga. Nah, di sini ada lumpang batu atau mortal stone ya. Fungsinya apa, Mas, seperti batu lumpang itu? Batu lumpang ini pada masa kuno itu digunakan oleh para wanita Jawa itu untuk melembutkan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan untuk kebutuhan makan sehari-hari ya. Nah, jadi para wanita itu menumbuknya. Menumbuk. Oh, Bahkan dalam kitab Arjuna Wiwaha, Sumana Santaka, termasuk kemudian dalam kitab Samaradhana, para wanita Jawa itu tidak hanya kemudian menumbuk padi menjadi beras sampai kemudian memasaknya, melainkan juga para wanita Jawa itu menanam padi, menyiangi padi, memanen padi, menjemur padi, menumbuk padi, menanak nasi, dan menyiapkan makanan bagi keluarganya. Di samping itu ternyata para wanita Jawa itu dalam kitab Sumana Santaka itu membuat tembikar. Jadi tembikar itu dibuat oleh para wanita. Selain itu ada istilah anjahit, artinya menjahit baju. Termasuk menenun. Jadi para wanita Jawa itu sangat luar biasa sekali ya, mulai menyiapkan makanan dari menanam, menyiangi, memanen padi, menjemur, menyiapkan makanan, menumbuk, sampai membuat tembikar, menjahit, maupun kemudian menenun gitu ya. Bahkan ada jabatan-jabatan wanita yang berhubungan dengan Menteri Pengairan. Menteri Pengairan? Iya, namanya Hulu Air Kebi. Oh. Nah, itu adalah menteri pengairan bagi para wanita. Para wanita khusus ya? Iya, bahkan ternyata Jawa kuno itu para wanita itu bersama-sama dengan para laki-laki juga bahu-membahu membangun masyarakat, termasuk memikirkan dan menjabat berbagai macam posisi strategis. Termasuk istrinya Empu Sendok, Rakai Mangibil Parameswari Dia Kebi, itu juga meresmikan bendungan buatan Wulas, buatan Tamya dan Wulik yang ada di sekitar Gondang saat ini. Itu termasuk kemudian Raja-Raja Majapahit tidak juga harus dijabat oleh laki-laki. Ada Gayatri Rajapatni, ada Tribuana Tunggadewi, ada Pramudawardhani, ada Kusumawardhani ya maksud saya, dan ada Suhita. Ini merupakan sederet-sederet penguasa-penguasa di pusat kemaharajaan. Raja-raja daerah yang dibawahi oleh Sri Maharaja Majapahit itu juga ada 12 rani yang dijabat oleh perempuan juga. Gitu. Jadi luar biasa ya para perempuan itu bersama para laki-laki membahu-membahu mengurusi urusan masyarakat, negara, dan politik pemerintahan. Mantap, jadi emansipasinya iya luar biasa ya. Emansipasi zaman kuno itu. Oke, siap. Oke, terus mencari ya Mas Eka ya. Kita akan cari bukti-bukti bahwa di sini memang dulunya bekas perkampungan kuno ya. Kita bersumber pada kitab Negara Kertagama pemberitaan itu ya, di sebelah timur dari Istana Majapahit di Trowulan itu ternyata Raja Hayam Wuruk dan para pejabat tinggi kerajaan itu senantiasa bertamasya menikmati alam pegunungan, oksigen murni ya, upacara prasetan, bahkan ada desa-desa yang memang dilindungi dan dijaga untuk festival sambung ayam. Itu ada. Ada ya, ada dulu pada masa kerajaan kuno itu. Jadi semacam kesenangan-kesenangan para bangsawan kerajaan Majapahit. Coba teman-teman kita itu mendapatkan apa ya kira-kira ya? Siap. Kita akan terus lanjut explore ya. Ini masih sama Mas Leo. Loh, kayaknya ada segentongan itu kayaknya. Ada bunyi. Iya, bunyi besar sinyal ya. Ada sinyal Mas ya, ada sinyal ya. Ada sinyal ya teman-temannya. Jadi ada sinyal ini. Di bawah pohon singkong ya? Di pohon singkong. Dengerin mikrofon nih. 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 Dengerin mikrof
Ini juga banyak sekali pecahan tembikar Oh ya. iya ya, banyak Tembikar dan gentong-gentong yang kemungkinan wadah air atau untuk menanak makanan pada masa kuno ya. Memang di lokasi ini memang cukup magis dan cukup sakral. Ada beberapa susunan batu alam menyerupai menhir dan dolmen ya. Semacam unsur-unsur pemujaan kabuyutan atau kapitayan pada Oh iya, masa siap, kerajaan siap. Majapahit. Loh, Mas Leo ada sinyal Mas Leo? Gede, gede. Tuh, Ada di sinyal sini ya? kelihatannya ada Ada sinyal, ada teman-teman. terdeteksi dari metal detektor. Pacul. Itu cangkul. Ternyata kita Itu Pak, itu sekitar belakang tadi berapa ya? Sekitar 10-15 menit berjalan. Ini Dangkal ya. teman-teman ya, menemukan sinyal ya. Kita coba cangkul ya ini ya. Tadi menemukan sinyal di arah sini. Dan ini di bawah batu yang cukup besar teman-teman ya. Iya. Mudah-mudahan Dan banyak sekali mendapatkan sesuatu. pecahan tembikar Oke, kuno. siap. Enggak apa-apa tak ini maksudnya dijabut enggak apa-apa ya? Apa-apa cabut di Apa, ini pohon singkong Kayak tanaman itu, warga ya. Ini. Ini bukan tanaman warga itu tumbuh karena Tumbuh ya. Iya, tumbuh sendiri iya, dari siap. batang yang tergeletak biasanya gitu. Karena musim Oh. penghujan memang banyak yang tergeletak. Jadi enggak apa-apa. Untuk sayur bisa. Ini Ya teman-teman ya, kita lihat tadi ada sinyal apa yang kita temukan. Kita coba mencangkul teman-teman. Kelihatannya ini tidak terlalu dalam karena daerah pegunungan ini tergerus erosi Oh, beratus-ratus tahun gitu apa namanya ya? Mungkin enggak dalam dia. saya coba metal detektornya Oke, mungkin kita coba memang deteksi ada lagi apa teman-teman enggak ya, apakah atau mungkin benar-benar- paku biasanya juga iya ya. atau apa ya kadang itu Paku dan juga uang-uang kuno iya, biasanya. potongan sabit atau potongan cangkul iya. biasanya seperti itu logam-logam seperti itu Ya masih mudah dideteksi terdeteksi. teman-teman. Tapi ini kelihatannya cukup besar teman-teman. Oh ya, sinyalnya Nah, besar ya. Sinyalnya besar. sangat besar sekali. Ini suaranya nggak terdengar teman-teman ya. Karena ini saya pakai headset mendengung ya. Tepat di depan batu yang menyerupai menhir. Oh, ini batu seperti menhir Iya, ya? menhir ini. Dan ini kelihatannya dolmen dan menhir ya, Oh, iya, satu iya. kesatuan era prasejarah yang dilanjutkan pada masa Majapahit sebagai situs kabuyutan ya. Hmm. Namun memang karena Jawa ini lebih dari 1.500 tahun berkembangnya agama Hindu Buddha, biasanya banyak area-area magis. Dan nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman. Nemu apa ini teman-teman? Nah, ini, Nemu apa teman-teman. Loh, Loh, arca. oh, arca. Patung. Arca arca batu ini ya? Bentar. Apa Perunggu ini? hijau. Perunggu hijau. Bentar. Iya, Ini bentuk apa ini perunggu teman-teman ya? kuno ini. Kita lihat ya. Nah, jadi arca memang merupakan bagian yang tidak Banyak sekali terpisahkan. harus di sini ditemukan ya. Iya, kelihatannya Karena banyak. di sini dekat sama Majapahit ya. Iya, dari sekitar Apa ini, 4 Mas? km saja dari Nggak ibu tahu kota kalau- kerajaan Majapahit. Patungnya Kelihatannya ada- patung perunggu hijau-hijau mirip emas ya? apa ini Mas? Emas ya? bukan hijau perunggu dia. Perunggu ya? Perunggu kuningan. Perunggu. Apa ini, Mas? Oh, Ini wajah bentuk apa ini ya? Patung bentuk apa ini? Coba ya? ini Dewa masih ini. harus dibersihkan. Kelihatannya arca dewa karena memang Coba dibersihkan Pada masa saya coba kuno. scan lagi di sini. oh ya. Kita serahkan ini kepada tak ahli bersihkan ya. sejarahnya ya. Loh. Kita lihat. Ternyata ini kini sangat luar biasa sekali loh. Jarang kita menemukan arca dan arcanya cukup unik ini. Nah, Apa itu? arca Mas dewa Eka? namun tangannya cuma 2 membawa semacam Satu tok. Satu tok, enggak ada lagi kosong. kosong ya. Kosong Cuma ya, ini sudah nggak saja bunyi ya. ya. Berarti Nah, sudah ini keluar teman-teman. Mahkotanya ini berlanggam kerajaan Majapahit ini. Mahkotanya berlanggam. Oh, ini kelihatannya membawa seruling ini. Oh iya. Krishna. Oh, Krishna ya ini ya? Krishna itu ya. Iya, atau Krishna ya. Krishna sendiri itu dipercaya sebagai reinkarnasi yang ke-8 dari Dewa Wisnu. mantap, Wih, luar teman-teman. biasa ini. Penemuan yang luar Ah, biasa ya. arca teman-teman. ini bolong bokongnya, teman-teman. Nah, ini kemudian bolong. iya. Ada yang bolong Wih. bagian bawah. Ini emas apa bukan ini ya Mas ya? Bukan ini Perunggu. dia. Tapi dari segi apa namanya ikonografi dan ragam hiasnya, ini kelihatan era kerajaan Majapahit. Oh, gitu Bahkan ya. di bagian bokongnya itu bolong, kemungkinan untuk menyimpan stupika ya, Sebagai atau menyimpan apa namanya di dalam candi itu peripih. Peripih itu semacam emas atau permata yang ditaruh di dalamnya sebagai pedagingan, sebagai jiwa atau arwah dari arca itu sendiri. Oh, Nah gitu. itu, jadi ini ada bekas bolong ini teman-teman. Di Benar-benar. blok lah Kita ini. dekatkan kamera Ini ya. kemungkinan untuk menyimpan apa namanya, iya emas atau permata untuk Oh. agar arca itu dipercaya memiliki ruh atau nyawa ya atau jiwa itu ya pada masa lalu. Kemungkinan ini memang arca tinggalan kerajaan Keren, Majapahit keren, mantap. dan luar biasa sekali ya. Dan hal-hal seperti Keren, ini guys. Oh, merupakan sebuah penemuan yang tidak ternilai harganya supaya disimpan keren dan dirawat, tidak boleh dijual ke luar negeri tentunya ya. Dan luar biasa sekali Produk penemuan lokal. kali ini ya, produk lokal, dan itu merupakan semacam tinggalan budaya dari peradaban kuno kerajaan Mantap ya. Majapahit. Memang
memang batu susunan batu 3 batu yang sangat besar ini ya memang sesuatu yang sangat magis. 3 batu besar ini juga kemungkinan simbol dari Trimurti ya. Trimurti. Oh Iya, iya, Brahma. ya. Hindu berarti ya? Iya, Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Oh. Iya, seperti itu. Dan di sini ada Krishna. Memang Krishna ini salah satu reinkarnasi ke-8 dari Dewa Wisnu pada masa kerajaan Majapahit. Para penganut Wisnu sebagai Mahadewa. Mahabharata. Nah, itu terpengaruh epik Mahabharata, Ramayana itu adalah Wisnu sebagai dewa tertinggi di samping Siwa. Oh, iya. Penganut Wisnu sebagai dewa tertinggi dikenal dengan Waisnawa. Waisnawa. Iya, para penganut Wisnu sebagai Mahadewa. Oh, iya. Keren Ini ya. luar patung biasa sekali ya. Saya lihat Pak Rus. Coba, Ah, ini nih. Gini teman-teman. Wih, Kita ini coba ya. cari di sekelilingnya batu ini barangkali ada lagi. Iya. Kalau kita temukan satu, saya yakin pasti ada teman-temannya. Nah, Jadi ini teman-teman iya, ya, iya, kita iya. menemukan seperti arca yang Tuh, sampai Krishna ya. Ini asli Iya, teman-teman ya, teman-teman. temuan dari alam. Jadi sangat fenomenal sekali teman-teman. Wajahnya terlihat tersenyum ya, wajahnya terlihat tersenyum ya, begitu jelas teman-teman ya. Jadi Di area yang sangat misterius memang. patung Sebuah Krishna area atau yang arca Krishna rata, ini sangat luar biasa tepat di teman-teman. puncak sebuah bukit kecil. Oke ya, setelah penemuan patung atau seperti arca Wisnu tadi, Krishna ya, sorry ya. Ini kita lanjutkan perburuan teman-teman. Kita lanjutkan perburuan masih di lokasi Mojokerto ya, di perbukitan ya, di perbukitan. Ini teman-teman masih terus semangat mencari ya setelah penemuan arca Krishna. Ini ya, kita membawa 2 alat teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, menemukan apa lagi. Pemandangannya cukup keren ya, itu Mas Eka lagi mencari-cari sesuatu. Dan di sini saya menemukan batu lumpang lagi ya, ini ya. Batu lumpang lagi di sebelah sisi kiri ya, saya rasa di sebelah sisi kiri. Dan terdapat ulat bulu teman-teman, ada ulat bulu ya. Nah ini ya, pecahan-pecahan keramik kalau corak seperti ini adalah dinasti Ming teman-teman. Jadi keramik-keramik biru seperti ini itu banyak sekali. Jadi kemungkinan dulu ini adalah perkampungan elit ya, ini teman-teman. Bukti bahwa di sini dulu bekas perkampungan kuno. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya dari Laskar Satmata. Tetap ikuti terus YouTube-nya Laskar Satmata. Dan jangan lupa untuk subscribe agar saya tetap bersemangat untuk mereview video atau berpetualang ke tempat-tempat lainnya di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.